Halo Kak. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Indah. How are you today? I'm good. Good? Pretty well. Udah Okay. istirahat cukup juga. Oh, good then. Okay, so how do I start this? Take your time. Nggak bingung menyusun kalimatnya bingung. Oke. Okay, so I've been doing this udah 54 atau 55 hari. Yes. Yang season yang ini. Yang season sebelumnya juga udah puluhan hari lah. Oke. Tujuan utamanya memang itu pengen bantu teman-teman. Oke. Pengen bantu teman-teman. And it works. It works. Sampai sekarang it works. Yep. Semua dapat spotlightnya masing-masing. Semua dapat chance dan kesempatan masing-masing. Tapi aku ngerasa kebeban, Kak. Why? Itu yang aku nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu sampai sekarang kenapa. Kayak kebebannya tuh lebih ke am I doing this right? Apakah ini benar atau enggak? Dan pujian-pujian yang aku dapat itu udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu, dari segala apapun yang aku lakuin di sosial media, itu aku dapat pujian terus sampai detik ini. Oke. Nggak nyaman aku, Kak. Dengan pujian-pujian itu. Oke. Ya kayak apa sih gitu kayak. Kayak akhirnya kayak jatuhnya jadi burnout sendiri. Oke. Jatuhnya jadi burnout sendiri. Di luar dari memang capek ngelakuin ini semua sih. Course. Cuman ya burnout, Kak. Burnout kayak kayaknya gue nggak deserve dipuji kayak gini deh gitu. Gitu. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin salah satu alasan yang ada di kepala aku kenapa aku gitu mungkin karena aku udah bertahun-tahun itu dihujat terus. Oke. Gitu. Oke. Udah dihujat terus. Jadi ketika kayak gini, I don't know how to feel. I don't know how to feel. I don't know how to act. Yep. So what am I supposed to do? Oke. Memang yang kamu ekspektasikan harusnya kamu dapetin apa dari orang-orang? Biasa aja gitu, biasa aja gitu kayak nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Ya aku ngelakuin ini seneng sama teman-teman, ngelakuin ini juga nggak ada kayak mikir oh harusnya timbal balik apa nih dari mereka atau apa nggak ada gitu. Jadi tapi kan pujian-pujian tersebut kan memang nggak ini ya nggak by design memang ya mereka dari penonton dan nggak bisa dikontrol juga dan nggak bisa dikontrol dan begitu juga dari mereka semua yang di sini dan juga yang di belakang layar juga gitu. Iya jadi I don't know how to feel. Aku nggak tahu gimana menerimanya tuh harus apa gitu. Oke. Selama ini berarti nerimanya gimana? Or even belum bisa diterima? Belum mencoba untuk menerima? Kalau hate udah bertahun-tahun yang aku terima ya I ignore them. Oke. Totally. Aku ignore, aku nggak peduli apa segala. Mungkin kalau misalnya udah terlalu parah, aku nggak buka sosmed gitu, detox gitu, detox sosmed gitu. Karena ada beberapa chapter yang memang lumayan parah tuh hate-nya gitu. Nah itu aku detox sosmed gitu. Oke. Kasarnya lari mungkin, ya gitu. So emang harus menerimanya gimana? Oke, sebelum apresiasi ini datang lebih banyak, itu kan pasti ada pertama kali dong gitu. The first time kamu dapetin apresiasi ini, inget nggak momen itu? Iya. Oke, what did you feel? Why? Buat apa gitu? Mempertanyakan. Iya, like why? Kenapa harus dipertanyakan? Kenapa harus dipuji? Oke. Pertanyaan yang sama dengan kenapa kamu harus makan? Because I'm hungry. Oke. Okay. Let me tell you something. Kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, ya, psychologically. Yeah. Tadi kan kamu bilang kamu makan karena lapar. Yeah. Emang kalau kamu nggak makan, efeknya apa? Lapar, mati. Ya kan? Tidur karena apa? Ngantuk. Kalau nggak tidur? Ya nggak apa-apa juga sih kalau. Nggak apa-apa juga. Kalau terus-terusan nggak tidur, nggak pernah tidur sama sekali. Ya tunggu badan shutdown sendiri mungkin. Mati akhirnya kan, mati juga kan. Nah, surprisingly,
Makan, tidur, hidup, let's say breathe, bernapas. Breathing, ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang dimana kalau tidak terpenuhi, kita nggak bisa menuhin kebutuhan lainnya yang ada di atasnya. Apapun itu, banyak banget kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk self-development, itu nggak bisa dipenuhin kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Nah ternyata, selain tidur dan makan ini, kebutuhan untuk dicintai dalam tanda kutip, I know it sounds ew gitu kan, tapi mari kita bicara secara konseptual dulu gitu ya. Bahasanya adalah kebutuhan untuk dicintai, it's a part of basic needs. Sure. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya itu adalah, di dalamnya adalah apresiasi. Sure. Nah, masalahnya adalah manusia terkadang lebih terbiasa dengan hal yang sifatnya familiar daripada yang enggak. For example? Contoh, kamu lebih familiar di hate daripada dikasih afeksi, apresiasi, showing love gitu loh. Nah, itu kamu nggak biasa dengan itu. Akhirnya, banyak orang yang akhirnya karena lebih familiar sama hal ini, maka dia merasa ini yang benar. Shit. Yes. Oke. Problemnya di mana? Bisa macam-macam. Macam-macamnya apa? Kamu dapetin treatment ini for a long time. Very long time. Yes. Akhirnya ini jadi sesuatu yang sudah biasa, gitu loh. Oh ya sudah, memang dunia memperlakukan gue kayak gini. Emang gue nerima ini, so I deserve this. Gitu. And then ketika sesuatu yang berlawanan datang, secara logik, it's something like common sense. Orang muji, orang apresiasi, especially social media, it's common sense. Biasa banget. Banyak orang ngelakuin itu, gitu kan? Tapi karena kamu tidak terbiasa mendapatkan ini, kamu nggak familiar dengan ini, and then ini kayak feel strange for you. Ya kan? Kita kan kalau misalnya ngedapetin sesuatu yang kita nggak biasa, aneh nih gitu, nggak bisa nerima nih badan gue, gitu kan? Itu yang terjadi sama kamu, gitu loh. Oke. Jadi si kebiasaan ini, sesuatu yang sudah terbiasa ini, akhirnya apa? Mempengaruhi mindsetmu, mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi pikiranmu. Itu di situ. Nah, gimana supaya tadi kan aku tanya, kenapa harus dipertanyakan? Nah, sama kayak aku akan bertanya, kenapa kamu harus mempertanyakan? Apakah kamu pernah mempertanyakan why people hate you? Karena karena mungkin cerita satu sisi mungkin bisa jadi gitu. Karena sudut pandang mereka? Iya, sudut pandang mereka karena satu sisi cerita? Yes. Yes. So, orang-orang yang ngasih love ke kamu, showing their appreciation ke kamu pun punya sudut pandang ceritanya juga dong. There's always two sides in our life, ya kan? Jadi ketika kamu mempertanyakan why people hate me, karena ya memang mereka mendengar satu sudut pandang cerita, or even mungkin mereka punya sudut pandangnya masing-masing, and then mereka hate me, so I deserve to be hate. Bahkan aku tidak mempertanyakan Kak, kenapa mereka hate. Nah, kalau kamu tidak mempertanyakan kenapa mereka hate, kenapa kamu mempertanyakan kenapa mereka love kamu? Because this is not something that you want to be, or you have to be asking for. Artinya, di hate itu adalah hal yang wajar terjadi, even di love pun adalah hal yang wajar terjadi. I know it's really hard for you. I know, it's okay. Aku nggak memaksa kamu untuk accepting the love by others. Aku nggak memaksa kamu. Tapi at least ini nggak mengganggu kamu. Tidak harus diterima, tapi tidak juga jadi hal yang mengganggu. Gimana cara mikir supaya elaborate? Oke, gini. Aku punya contoh paling gampang gini. Makanan sehari-hari yang biasa kamu makan, yang kamu suka apa?
nasi, Pakai apa lauknya? warteg di warteg. Oke, nasi warteg. Asin, pedas, Asin, ya kan? Yeah, sure. Pernah coba makan makanan sehat? Ya pernah. Pernah? Gimana rasanya? No, fuck that, no. Nggak enak? Oke. Kalau disuruh pilih makanan sehat sama warteg? Ya, sesuai selera, kalau ngomongin selera. It depends on situation. Kalau lagi nge-gym ya makanan sehat. Oke. Mau nggak mau gitu. Oke. Saat ini misal depan Warteg. warteg. Saat ini warteg. Oke. Padahal kamu tahu makanan sehat rebus-rebusan dengan sedikit garam dan gula itu jauh lebih sehat dan baik kan? Ya kan? Tapi karena kamu terbiasa makan warteg, kamu jadi menilai bahwa warteg adalah yang saya deserve untuk makan. Oke. Ya kan? And then ketika kamu makannya makanan sehat, kamu pasti akan ngerasa, oh no, it's not me. Ini nggak enak. It's not right. Gue nggak suka buang ini gitu. Tapi kenapa ketika lagi nge-gym bisa makan makanan sehat? Karena lagi di face kalau ini baik buat saya gitu. Yes, it's mindset. Oke. It's your mindset. Oke. Kamu tahu bahwa ini makanan baik buat saya dan saya memang punya goals. Oke. Ya kan? That's why saya harus jaga makanan saya karena memang saya lagi nge-gym. Oke. Gitu kan? But it's all about mindset. Sama kayak being hated and loved. Oke. It's all about mindset. Yang tentu mengubah mindset itu susah. Oke. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi hal paling mudah yang bisa dilakukan sementara waktu ini, ketika kamu nerima komen-komen apresiasi, komen-komen yang bagus tadi, belajar untuk tidak perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa orang ngasih ini? Or even belajar untuk tidak mempertanyakan why-nya. Karena ketika kamu mempertanyakan why-nya pun, aku tanya, apakah udah nemu jawabannya sekarang? Yes. Gimana kalau orang yang nge-hate kamu bukan karena mereka denger satu sisi cerita, bukan karena mereka literally hate kamu, tapi karena mereka iseng aja gabut. Sure. Atau misalnya kayak, ya karena orang ngelakuin itu, gue ngelakuin itu juga. Sure. Ya kan? So kita nggak pernah bisa memastikan why-nya kita, exactly the answer tuh apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama kayak love. Udah. Ya itu yang berikutnya. Yes. Itu yang Ya kan? berikutnya. Ya kan? Jadi semua ini bisa dimulai dengan see without questioning. Everything. Everything. Nggak harus diterima ya. Karena terima tuh udah proses lebih step up-nya lagi gitu. Tapi untuk the first time-nya adalah Sewajarnya memang menerima tuh kayak apa? ya tidak mempertanyakan. What? Tidak mempertanyakan dalam arti, oh oke, done. Let's say salah satu, Mas, thank you Mas. Udah bantu gua gini. Oh oke. No, that's weird. Oke. That's weird. Oke. Kenapa bisa terima hate comment? Enggak, aku juga nggak terima juga. Okay. Cuma maksudnya, ya, Nah, tapi at the end kan ya sudah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu. oke. Gitu. Belajar untuk tidak mempertanyakan or even ketika Mas thank you Mas and the bla 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 bla. Gini, mungkin kamu tidak merasa melakukan apapun, ya kan? But somehow kita nggak tahu sudut pandang orang kan. Misal kamu di jalan ngelihat ada sampah misalnya gitu kan, berantakan, kayak udah gitu, spontan aja gitu tiba-tiba ngambil sampah terus kayak udah buang tanpa bermaksud apapun, kayak ya sebel aja karena gue lewat ada sampah and then gue buang gitu, misalnya kayak gitu doang gitu. Terus tiba-tiba ada tukang sampah nyamperin, Mas thank you banget Mas udah bantuin saya. Kamu pasti ngerasa kayak I did nothing gitu loh, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma mungut ya. Iya, tapi bagi dia itu bisa something yang sangat membantu. Karena mungkin dia lagi kerepotan banget ngebuang sampah, terus tiba-tiba dia lihat ada orang yang bantuin dia buang sampah di saat dia lagi kerepotan buang sampah di sini. Dan dia merasa orang ini mempermudah pekerjaan dia. Gitu. Ya kan? Sure. Buat kamu mungkin it's nothing. Tapi kita nggak tahu di mata orang. So, makanya tadi aku bilang gitu. Kita questioning pun kita nggak selalu bisa nemu jawabannya secara pasti sebenarnya. Oke. Itu malah jadi kayak overthink kita lebih banyak. Oke. Oke.
Oke. Ya. Ingat yang tadi aku bilang, sesuatu yang biasa tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Oke? And how about love? Kalau sedikit aja. Oke. Kalau about love gimana? I mean, What do you want to know about love? Or how you explain love in your perspective? am I deserve it? Why not? Why not? Fuck, nggak ada apa-apa di kepala gue. Fuck, nggak ada apa-apa di kepala. Oke, dikit aja. Something that I know about love is it's not about how people give to you, but how you react with them. Artinya gini, ada orang yang misalnya tiap hari ngasih kita duit 100.000 dengan alasan gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, nih duit lo 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Baik, dia baik. Tapi ternyata dengan kita dikasih uang 100.000 tiap hari, bikin kita jadi malas kerja. Is it good? No. Is it love? No. Oke. Even though dia melakukan hal yang baik, tapi dampaknya tidak baik buat kita. Oke. So, aku percaya love itu adalah, ini tuh bukan tentang apa yang dikasih orang ke kita, tapi dampaknya buat kita apa. Kalau kita jadi baik, kalau there's something kita dapetin sesuatu dan itu ternyata baik buat kita, that's love. Sure. Anjir, udah di sini langsung kosong gini kepala gue ya. Maaf Kak. It's okay, it's fine. Okay? Yeah, I think that's enough. All good? I think that's enough. Yes. Okay, thank you Thanks. so much. Thank you so much. Appreciate it. Yes, anytime. Thank you. Halo. Sup bro? Sup bro. I'm good. Indah. Siapa? Ya, Jod. Hi, Jod. I love your hair. Thank you. Yeah. How are you? Baik. Baik? Kayak gimana tuh baik tuh kalau boleh tahu? Baik. Baik aja. Oke. How's your day? Baik. Oke. Boleh kita main role play nggak? Role play? Yes, let's say kamu yang jadi psikolognya, aku jadi kliennya, and then kamu tanya kabar ke aku. Itu aja dulu. Ulang ya? Ulang. Oke. Oi, Halo. Ya. gimana kabarnya? I'm happy. Happy? Ya, excited. Sedikit capek, tapi ya lumayan terobati karena tadi ada beberapa hal yang menyenangkan lah di jalan pas kesini. Oke, thank you. Oke, thank you. Udah. It's a good for me. Itu baik Oh, buatku. oke. So, bisa dijelaskan baik buatmu itu seperti apa? Baik ya? Saya nggak bisa nih gini-gini kak. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu, nggak bisa. Gak bisa nih karena gak nyaman? Atau... Bukan nggak nyaman. Aku kalau ketemu orang baru memang begitulah. Yep, it's okay. Wajar. Tadi udah di belakang tahu mau nanya apa, tapi udah lupa sekarang. Habis ini lupa? Gak dicatat? Enggak. Ya udah, gak apa. Tapi ini Apa? mau nanya. Cheers. Mau nanya apa tadi ya? Enggak kak, aku lebih kayak gini sih. Ini problem ya. Menurut kakak nih ya. Sumpah, Sebentar, boleh? Oke. Sorry ya, sorry banget nih. Ya. Sebelum lanjut nanya. Ah. Oke. Mau minta sesuatu dong, aku mau challenge kamu sesuatu. Apa tuh? Oke, boleh teriak sekenceng-kencengnya nggak? Ah, It's fine. Lupakan kanan kiri depan Bener ya? belakang, even me, yes? jangan marah ya. No, it's fine. Aku yang ngasih kesempatan buat Oke, kamu. oke, Oke. oke. Jangan marah ya. Ya, ini kita nih. Yep. Kontol! Oke. Good then. Oke. Sudah? Udah. Udah. Masih mau ada yang diteriakin? Udah nggak? Udah. Oke. Apa yang mau ditanyain? Ada sih kayaknya aku ngerasa aku nggak bisa fokus. Kayak banyak nih, kayak isi kepala tuh kayak banyak banget. Oke.
sometimes tuh kayak ini sebenarnya udah lama sih, udah lama. Cuman baru bener-bener mulai kerasanya tuh pas ngerjain streaming ini. Karena kayak di kepala tuh banyak skenario, banyak apa yang pengen aku plan segala macem. Kadang tuh sampai bisa dibilang sampai mau tidur pun tetap kepikiran. Tapi problemnya, aku ada beberapa problem. Aku ngerasa, aku nggak tahu sih ini defense mekanisme atau enggak. Pertama aku nggak bisa fokus. Yang kedua agak susah untuk serius. Kayak agak susah udah serius. Kelihatan kan? Tos dulu. Nah. Oke. Terus yang terakhir aku gini. Kadang ngerasa apa yang ada di kepalaku. Kalau buat orang lain aku tahu. Misalnya aku tahu kayak buat teman-temanku harus ngapain aja aku tahu. Tapi buat diri sendiri aku ngulik aku nggak tahu. Nggak pernah ketemu jawabannya. Dan ada di beberapa saat titik aku ngerasa gue nggak kenal diri gue gitu. Itu sih paling. Oke. Kalau ada di beberapa titik kamu ngerasa nggak kenal sama diri kamu, so far yang kamu sudah kenal tentang diri kamu apa? Selain tadi kamu orang yang nggak bisa serius. Mungkin itu salah satunya ya. Yang kedua, aku agak susah express myself. Ke depan orang, bahkan orang terdekat. Jadi adalah mungkin kalau misalnya untuk bahkan sama nyokap, sama bokap juga kadang aku sampai detik ini tuh nggak pernah sharing. Bahkan ngomong kayak I love you tuh nggak pernah secara langsung. Karena ada rasa, menurut aku kayak ada gap. Mungkin trauma masa kecil juga atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu lewat chat. Dan aku selalu hindarin conversation di meja makan. Karena? Nggak tahu. Something weird? Iya, something weird aja gitu. Berapa bersaudara? Aku punya adik, tapi gapnya lumayan jauh, 11 tahun. Dekat tapi sama adik? Oh enggak dong. Sama sekali tidak? Iya. Terus berarti bahkan interaksi? Sampai adik aku aja, ini kayaknya fucked up juga sih. Kayak aku punya adik aku kalau mau nyampein sesuatu aja harus lihat nyokap. Karena sejarang itu conversation. Kayaknya jadi nyokap jadi jembatan? Dari dia lahir sampai sekarang ya aku conversation paling 7 kali lah. Masih sempet kehitung jari ya, saking dikitnya ya. Kenapa? Emang apa rasanya kalau misalnya harus conversation langsung? Nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu apa yang harus dibahas. Bukan yang nggak peduli ya, tapi kalau di belakang juga aku kadang nanyain kabar gitu. Tapi nggak, pasti perantara itu selalu nyokap. Gitu. Sama kayak kalau misalnya aku nanya tentang adik atau tentang bapak pasti selalu nyokap. Tapi kalau nyokap nanya apa tentang apa gitu kan, kayak kan biasalah parents being parents kan. Ngetik kepanjang-panjang, aku cuma ya oke gitu. Gitu loh, nggak pernah mau kayak nanggepin conversation aja. Tapi kalau sama orang, sama temen? Karir mungkin. Karir? Topik karir aja. Topik yang lain? Jarang. Ngindarin conversation? Iya. Apa yang? Lebih kayak conversation soal kayak mungkin apa yang aku rasain atau apa segala. Tapi kayak conversation kayak tentang karir, tentang pertemanan segala macam ya. Tentang pekerjaan masih oke. Yes. Berarti kalau gitu interaksi di keluarga kayak gimana sebenarnya? Kalau misalnya ternyata gapnya sejauh itu, terus se-avoid itu sama conversation, berarti interaksi di keluarga seperti apa? Paling ini ya, aku paling cerita sedikit ya. Jadi aku dari SMA selesai itu aku memang nge-YouTube ya, nge-YouTube terus habis itu aku sempat tinggal sendiri sampai aku balik lagi sekitar tahun lalu. Untuk baru tinggal lagi bareng sama mama. Lumayan lama juga berarti. Tapi kadang balik-balik juga. Nah sebelum kesini berarti aku udah sekitar setengah tahun lah tinggal bareng. Ya conversationnya paling di meja makan, cerita tentang kayak kerjaan kayak gimana, pacarku gimana, Grace gitu-gitu segala macem. Ya sisanya ya aku masuk studio, live streaming atau bikin konten, balik, rokok, udah. Seadanya aja gitu. Dulu sebelum YouTubean, sebelum streaming, gimana conversation? Apalagi pas masih sama-sama tinggal satu rumah nih. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri, kemarin kan mungkin kerasa lebih lebih gap lagi tuh karena kan emang udah sempet lama tinggal terpisah, terus baru deket 6 bulan lagi gitu kan. Jadi pasti masih ada momen awkwardnya lah gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mutusin untuk tinggal sendiri tuh gimana interaksinya? Tipikal orang parent strict aja sih. Jadi apapun yang dia, misalnya kan emang yang dikasih tau kan memang benar. Mungkin dididiknya disiplin ya, segala macem. Tapi karena mungkin dari kecil segala macem. Tapi ya aku nggak blaming orang tua aku juga kayak, maksudnya kayak emang mungkin cara mengajarnya seperti itu aja kan, cara ngedidiknya. Jadi kayak memang dari sekolah tuh
semua kayak dilesin tek 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 tek. Dilesin, bahkan kayak mungkin SMP aku juga sempat jadi guru juga segala macam. Jadi conversation jarang. Paling conversationnya cuma kayak diomelin. Diem, di belakang meledek, udah gitu aja. Tapi pernah nggak ada momen kalau kamu diomelin, kamu lawan? Oh iya ada dong. Ada. Pasti. Nah terus respon orang tua gimana? Ya pasti makin marah lah. Makin marah. Macam. Cuma yang aku lihat mungkin growing up ya, orang tua udah nggak seperti itu lagi sih. Mungkin kayak maksudnya walaupun aku kayak mungkin agak buat salah, responnya itu udah bukan marah lagi. Mungkin karena memang aku udah umur 27 juga kali ya. Iya. Pernah nangis di depan orang tua? Hitung jari oke. Hitung jari. Sekalinya nangis, respon orang tua gimana? Nyuruh diem atau marahin dan menyalahkan karena kamu nangis atau ya udah? Di umur kapan nih? Di umur yang berapapun kamu inget deh. Ujungnya kalau aku udah mulai nangis ya aku kabur. Oh, jadi kenapa kabur? Ya nggak pengen aja dilihat nangis. Karena? Men don't tells. Kalau standar TikTok. Nggak tahu kayak punya mungkin punya gengsi aja kali mungkin. Gengsi aja maybe. Gengsi. Artinya berarti orang tua kamu, mungkin orang tua ya, terutama orang tua deh, kalau adik mungkin karena kan gapnya lumayan jauh ya. Orang tua kamu pernah menunjukkan sisi emosinya juga nggak sih? Maksudnya kayak even mereka nangis atau kayak mereka, mama nggak suka kamu kayak gitu atau kayak mama hari ini capek banget gitu, itu dilakuin nggak? Mungkin ada ya, cuma karena nggak terbiasa sama conversation itu pasti aku selalu menghindar. Oke. Gitu. Dari kapan kamu merasa bahwa conversation dengan keluarga adalah hal yang udah weird lama, mungkin or even last 10 years, 5-10 tahun. Oke. Karena apa awalnya? Ya mungkin ya balik lagi, mungkin didikan yang terlalu strict ya. Mungkin salah satu ininya itu. Yes, oke. Cuman yang dari sekarang udah mulai better karena aku punya pacar juga namanya Grace. Kadang kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia, dia kadang cepuin ke nyokap. Oke. Gitu, jadi kayak kadang kalau lagi makan dibahas gitu segala macam. Oke. Dan akhirnya terjadi lah conversation itu. Ya, tapi kadang pas di conversation itu aku nggak ngerasa nyaman gitu. Nah, sama Grace ada conversation dong? Ada pasti. Kenapa bisa nyaman? Kenapa Grace? Oh ini Grace. Iya. Halo Grace. Sehat Grace? Sehat katanya. Lama psikolog yang kena mental. Apa ya kenamanya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Waktu kamu conversation sama Grace, respon Grace kayak gimana? Apa ya? Ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak mungkin deep talk ya, deep talk yang mungkin aku sampai nangis juga di depan Grace itu mungkin juga terhitung jari gitu. Oke. Segala macam. Oke. Berarti kalau misalnya nggak sampai deep talk nih, umumnya deh, umumnya respon Grace gimana kalau kamu lagi conversation? Kalau kalian lagi conversation? Aku kalau conversation sama Grace mau ngomong apa juga kadang aku bercandain terus. Karena gitu. itu salah satu problem aku. Kadang kayak ada fase di mana aku udah pacaran, awal pacaran tuh dia marah banget. Karena nggak pernah nganggep serius. Oke. Emang apa sih yang kamu rasain kalau kayak sesuatu akhirnya kamu menganggap itu secara serius atau kamu berubah untuk serius tuh apa yang kamu rasain? Aku nggak tahu aja, kayak mungkin udah too much gitu ya di kepala. Jadi kayak harus ngadepin sesuatu yang serius lagi kayak nggak sanggup. Iya, bahkan yang di kepala nggak kelar-kelar kan tiap hari. Iya. Oke. Ketika udah mulai overthinking ngadepin banyak hal di kepala, pernah coba write it down nggak sih? Ditulisin apa aja yang dipikirin. Coba deh. Gini, overthinking itu kebiasaan manusia. Semua orang tuh pasti overthinking. Tapi yang jadi masalah adalah kalau overthinking ini tidak pernah berubah jadi aksi. Oh itu overthinking nih? Yes. Oke. Itu tapi kan penyebab kenapa seseorang bisa overthinking ini banyak nih. Bisa karena, jadi gini, kita mundur lagi berarti. Kenapa banyak hal yang kamu pikirin? Karena kamu tidak terbiasa punya... Sorry dok, aku potong ya. Yes. Yang aku pikirin itu selalu apa yang bakal terjadi kepada orang lain. Teman-teman terdekat, pacar segala macem. Oke. Jadi pertanyaan aku adalah, yang ada di kepala nggak pernah soal aku. Oke. Gitu. Makanya ketakutanku sekarang adalah, selain mati miskin ya, mati miskin enak banget sih anjing. Oke. Yang aku takutin one day aku nggak tahu ini aku hidup tuh mau ngapain. I see. Oke. Kenapa kamu mikirin orang lain? I don't know. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama mereka, apa yang menurut kamu bakal terjadi sama kamu? Misal kamu nggak mikirin mereka deh, kamu nggak mikirin mereka bentar aja. Apa yang kamu rasain?
Kalau aku nggak mikirin mereka bentar, Iya. mau ngapain aku? Kenapa nggak mikirin hal lain? Kenapa nggak mikirin diri kamu sendiri? Karena aku nggak tahu apa yang harus dipikirin. So what do you want for life? Selain jangan mati miskin. Apa ya? Selain kaya raya ya, kaya raya punya lambu apalagi ya? How to become rich? Itu udah jauh-jauh lagi di pikiranku sekarang. Udah jauh-jauh lagi. Udah jauh, kata Rich udah jauh banget di Udah jauh. kepalaku. Oke. Terus gimana? At least gimana nggak mati miskin deh? Iya. Ya yang harus dilakuin apa supaya nggak mati miskin? Kerja, Yap. kerja, Mm-mm. kerja dan kerja kan. Oke. Rakyat labora, bekerja dan berdoa. Baik. Kamu pengen Grace kayak gimana? Atau apa yang sering kamu pikirin tentang Grace? Karir, Karirnya Grace. kesehatan, mental sih. Sama mentalnya Grace. Mental. Oke. Bisa nggak kamu coba melakukan hal yang sama ke orang lain biasanya, terus kemudian kamu lakukan ke diri kamu sendiri? How? Ya pertanyakan hal yang sama. Kalau kamu mempertanyakan gimana ya karir Grace ke depan, gimana ya kondisi mental Grace sekarang, Grace happy nggak ya? Kamu tanyain itu ke diri kamu sendiri. Start dari? You asking why-nya aja. Sama kayak gimana kamu mulai mempertanyakan orang lain di kepala kamu. Atau, yang tadi aku bilang, kalaupun kamu mempertanyakan orang lain itu, coba kamu tulisin, kamu write it down. Jadi kamu bisa rumusin itu sendiri, at least satu persatu tuh keluar. Jadi kalau satu persatu keluar, kamu punya space untuk diri kamu sendiri. Oke. Masalahnya adalah somehow kamu juga mungkin gak punya space untuk diri kamu sendiri karena terlalu banyak yang kamu pikirin. Gitu. Oke. Coba untuk tulisin, misalnya kayak, ini karir Grace ke depannya gimana ya? Kamu tulisin aja apa yang ada di kepala kamu. Kalau udah ditulisin, diskusiin itu sama Grace. Diskusi, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri, pada akhirnya jawabannya bisa sesuai nggak? Atau pada akhirnya bisa nemuin jawabannya nggak? Belum tahu sih. Nah, Belum tahu. masalahnya kan kamu mempertanyakan orang lain. Artinya butuh keterlibatan orang yang bersangkutan dong. Oke. That's why alangkah lebih baik untuk didiskusikan. Nah, let's play a game. Oke. Ayo. Oke. No, it's another game. Oke. Tapi bukan antara kita. Aku pengen kamu mainin game ini sama Grace. Apa yang kamu pertanyakan tentang Grace, kamu tulis. Terus kamu diskusiin sama Grace. Terus minta Grace untuk mempertanyakan sesuatu juga tentang kamu. Oke. Ya, dia tulis juga, and then kalian sama-sama diskusi. Jadi kamu dan Grace sama-sama punya pertanyaan tentang kalian. Terus kalian diskusiin. Oke. Nah, siapa tahu pertanyaan Grace adalah hal yang sering terlupakan dari diri kamu. Atau siapa tahu pertanyaan Grace adalah sesuatu yang selama ini kamu pertanyakan juga, tapi karena kamu terlalu banyak mempertanyakan orang, jadi kamu lupa untuk mempertanyakan hal ini. Oke. Ya? Oke? Itu dulu aja. Oke. Ya? Kalau masalah nggak bisa serius, it's okay, aku rasa itu adalah katarsisnya kamu untuk mengurangi ketegangan ketika sama orang lain. Karena menurut kamu conversation yang terlalu serius itu akan bikin kamu pusing, which is itu adalah hal yang bisa bikin kamu merasa lebih tegang. That's why mending kamu bercandain. Oke. Gak apa-apa kalau itu adalah jadi hal yang bisa jadi katarsis selama tidak mengganggu, gak apa-apa. Jadi gak harus selalu serius juga kok. Oke. Oke? Udah? Dah? Oke. Aman? Aman. Oke. Thank you. Thanks, G. Yes. Dah. Halo. Apa kabar? Halo. Iya, sehat. Sehat. Iya. Oke. Gimana hari ini? Biasa aja. Biasa Iya, aja? maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya. Saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu. Maksudnya bingung. Iya, iya. Aku suka deh kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya Hindia. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen Iya. ganti. Oke. Lumayan. Oke. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Iya. Ini bunga. Oh, beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Iya, megang Kenapa? AK-47 deh.
Oh, oke, baik. Emang suka Suka ganti-ganti aja. suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Sekarang bingung sih Kak. Soalnya bingung mau nanya apa gitu. Bingung nanya apa? Iya. Oke. Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang sini, terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih nggak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga nggak begitu. Ya kayak ya udah aja gitu. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke. Nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya. Kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Loy. Oke. Apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku gitu loh. Apa lagi selain itu? Selain itu ya? Yes. Aduh, bingung banget kalau ditanya. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya dirinya apa ya. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu senyum kita nggak ada pikiran. Senyum nggak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang nggak pernah stres? Mikir, tapi lebih ke ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak. Ya saya sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya yang dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak, kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kamarin, kalau misalkan, ini coba ya mungkin jadi pertanyaan kali ya, caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu. Makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah? Gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga. Mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja ayo aja itu tuh kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu atau sebenarnya kayak nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman, tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja. Iya. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya, biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu kayak ya udah ntar juga itu ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu, sering nggak? Lumayan kayaknya, ya bisa, ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even gak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang gak boleh, itu yang bahaya.
Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harusnya istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya nggak suka, kamu sebenarnya nggak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang, gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh nggak ada nih, kamu tuh cuman punyanya segini gitu. Tapi karena nggak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang, tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya gak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita gitu, karena temen kali ya. Yep. Karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Oke. Kalau kayak ke sendirinya lebih ke oh yaudahlah ntar juga. Ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Misalnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random Orang people lain aja. apa ya? Enggak ya? Nggak tahu sih lebih ke nggak oke. tahu masalahnya. Akunya nggak tahu. Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, Oke. mungkin bisa jadi ke temen. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. gitu. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh. Kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini. Gitu. Jadi kayak dia iya tapi dia ngerasa aduh gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh, tapi di belakang tuh ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Paling gitu tuh. Nah itu, terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok. Gitu loh, justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah. Ya udahlah santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak, itu malah ngebantu orang lain untuk paham. Kalau sebenarnya, oh oke, Aloy lagi nggak bisa nih, oh batasannya di sini nih, gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu, nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi apa ya 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak, tapi kita kasih garantinya tuh apa? Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak, tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi. Boleh nggak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan. Dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue gak konsen. Boleh besok aja gak ngobrolnya? Jadi kayak kita nolak, tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh, misal gitu kan. Mau nolak gak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak, kalau segitu gue gak ada gitu. Gue bisa bantunya segini. Nah, itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu, tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana, kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin, pelan-pelan, gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga, kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rat dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyakan takutnya gitu?
Terkait. Aku nggak tahu takutnya tapi. Terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Kenapa ya Kak? Nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya, gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita, exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya, nggak semua orang nyaman dengan demand. Nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi, tapi semakin banyak yang mengapresiasi, itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal, kamu ujian, dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tahu, tolong apa gimana? Nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, nggak mungkin sama kayak nilai 100. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue. Ya kan? Atau minimal kalaupun turun ya turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi apresiasi ini, atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa, berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih, tanpa disadari. Itu yang akhirnya, tanpa kalian sadarin, itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja, bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi. Gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai gitu. Kayak orang habis kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih, ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat kalau kita di perempatan Pak Ogah misalnya gitu, kita kasih 1.000 misalnya, terus makasih bang gitu, ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh, bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke, thank you Loy. Makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sambil ya. Ambil lah.